Selamat pagi. Part keempat ini, David 84 Channel masih membahas contoh soal pretest PPG Guru Agama Kristen. Masih kompetensi pedagogik, pembahasan nomor 71 sampai 100, seleksi akademik. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah like, komen, dan subscribe. Bagi Bapak Ibu yang baru melihat channel ini, Bapak Ibu bisa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Soal nomor 71, seperangkat prinsip klasifikasi atau struktur dan kategori ranah kemampuan tentang perilaku peserta didik yang terbagi ke dalam ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan merupakan pengertian dari A. Indikator, B. Taksonomi, C. Strategi pembelajaran, D. Metode pembelajaran. Jawaban yang benar B. Taksonomi. Soal nomor 72, ranah sikap dalam kurikulum 2013 menggunakan olahan Krathwohl, di mana pembentukan sikap peserta didik ditata secara hierarkis dengan urutan yang benar, yaitu A. Merespon, menanggapi, menghargai, menghayati, mengamalkan, dan menerima. B. Mengamalkan, menghayati, menghargai, merespon, menanggapi, dan menerima. C. Menerima, menghargai, menghayati, mengamalkan, dan merespon, menanggapi. D. Menerima, merespon, menanggapi, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Jawaban yang benar D. Menerima, merespon, menanggapi, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Soal nomor 73, ranah keterampilan pada kurikulum 2013 yang mengarah pada pembentukan keterampilan abstrak menggunakan gradasi dari Dyers yang ditata dengan urutan benar, yakni A. Mengamati, menanya, menghayati, menyaji, dan mencipta. B. Mengamati, menanya, menerima, merespon, menanggapi. C. Mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. D. Mengamati, menerima, menghargai, menyaji, dan mencipta. Jawaban yang benar C. Mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Soal nomor 74, profil kompetensi lulusan yang akan dicapai oleh peserta didik setelah mempelajari semua mata pelajaran pada jenjang tertentu yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan merupakan pengertian dari A. Tujuan pembelajaran, B. Standar kompetensi lulusan, C. Kompetensi inti, D. Kompetensi dasar. Jawaban yang benar B. Standar kompetensi lulusan. Soal nomor 75, pengetahuan yang lebih kompleks berbentuk klasifikasi, kategori, prinsip, dan generalisasi sebagai contoh prinsip kepemimpinan, teori pendidikan, dan teori belajar merupakan pengertian dari A. Pengetahuan konseptual, B. Pengetahuan faktual, C. Pengetahuan prosedural, D. Pengetahuan metakognitif. Jawaban yang benar A. Pengetahuan konseptual. Soal nomor 76, pengetahuan terminologi atau pengetahuan detail yang spesifik dan elemen sebagai contoh fakta bisa berupa kejadian atau peristiwa yang dapat dilihat, didengar, dibaca, atau diraba merupakan pengertian dari A. Pengetahuan prosedural, B. Pengetahuan konseptual, C. Pengetahuan metakognitif, D. Pengetahuan faktual. Jawaban yang benar D. Pengetahuan faktual. Soal nomor 77, pengetahuan bagaimana melakukan sesuatu termasuk pengetahuan keterampilan, algoritma dalam kurung urutan langkah-langkah logis pada penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Teknik dan metode seperti langkah-langkah pelaksanaan merupakan pengertian dari A. Pengetahuan prosedural, B. Pengetahuan metakognitif, C. Pengetahuan konseptual, D. Pengetahuan faktual. Jawaban yang benar A. Pengetahuan prosedural. Soal nomor 78, pengetahuan tentang kognisi dalam kurung mengetahui dan memahami
yang merupakan tindakan atas dasar suatu pemahaman meliputi kesadaran dan pengendalian berpikir, serta penetapan keputusan tentang sesuatu merupakan pengertian dari A. Pengetahuan faktual, B. Pengetahuan konseptual, C. Pengetahuan metakognitif, D. Pengetahuan prosedural. Jawaban yang benar C. Pengetahuan metakognitif. Soal nomor 79. Sebelum tahun ajaran dimulai, Pak Ajung menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam satu tahun dan memasukkan dalam format metrik yang tersedia. Selain itu, Pak Ajung juga menandai hari-hari libur dan menelaah kalender pendidikan. Berdasarkan keterangan di atas, Pak Ajung sedang melakukan langkah-langkah dalam mengembangkan A. Program semester, B. Silabus, C. Program tahunan, D. RPP. Jawaban yang benar C. Program tahunan. Soal nomor 80. Ibu Lili sedang mempersiapkan program yang meliputi kegiatan menghitung jumlah hari belajar efektif HBE dan jam belajar efektif JBE setiap bulan dan semester dalam setahun. Persiapan yang dilakukan oleh Ibu Lili merupakan langkah-langkah perancangan A. Program tahunan, B. Program semester, C. Program remedial, D. Program pengayaan. Jawaban yang benar B. Program semester. Soal nomor 81. Selain berdasarkan IPK yang tersedia, Pak Andi juga mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, berbagai sumber belajar, dan alokasi waktu. Kegiatan yang dilakukan oleh Pak Andi merupakan pengembangan A. Metode pembelajaran, B. Media pembelajaran, C. Materi pembelajaran, D. Strategi pembelajaran. Jawaban yang benar C. Materi pembelajaran. Soal nomor 82. Pak David menentukan kedudukan KD dari KI 3 dan KD dari KI 4 berdasarkan gradasinya dan tuntutan KI, menentukan dimensi pengetahuan dan bentuk keterampilan. Kegiatan yang dilakukan oleh Pak David merupakan langkah-langkah dalam merumuskan A. Tujuan pembelajaran, B. Indikator pencapaian kompetensi, C. Kegiatan inti, D. Kegiatan pendahuluan. Jawaban yang benar B. Indikator pencapaian kompetensi. Soal nomor 83. Ibu Rina menggunakan rumusan berdasarkan KD dari KI pengetahuan dan KD dari KI keterampilan dengan mengaitkan dimensi sikap yang akan dikembangkan dan mengandung komponen audience, behavior, condition, and degree dalam kurung ABCD. Kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Rina merupakan kegiatan dalam merumuskan A. Tujuan pembelajaran, B. Indikator pencapaian kompetensi, C. Metode pembelajaran, D. Media pembelajaran. Jawaban yang benar A. Tujuan pembelajaran. Soal nomor 84. Kurikulum 2013 menggunakan 3 model pembelajaran utama dalam kurung Permendikbud nomor 103 tahun 2014 yang diharapkan dapat membentuk perilaku saintifik, perilaku sosial, serta mengembangkan rasa keingintahuan. Adapun 3 model pembelajaran yang dimaksud yaitu A. Pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran berbasis masalah. B. Pembelajaran berpusat pada guru, pembelajaran berbasis kompetensi, dan pembelajaran berbasis pada masalah. C. Pembelajaran berbasis pada masalah, pembelajaran berpusat pada guru, dan pembelajaran penyingkapan atau penemuan. D. Pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran melalui penyingkapan atau penemuan. Jawaban yang benar D. Pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran melalui penyingkapan atau penemuan. Soal nomor 85. Beberapa fase dilakukan oleh Pak Markus seperti penentuan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, menguji hasil, dan mengevaluasi pengalaman. Kegiatan yang dilakukan oleh Pak Markus merupakan fase model pembelajaran A. Problem based learning, B. Project based learning,
C. Discovery learning. D. Inquiry learning. Jawaban yang benar. B. Project based learning. Soal nomor 86, Pak Budi berkeinginan agar peserta didik di kelas 8 mampu melaksanakan pemecahan masalah yang kompleks, problem-problem nyata dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Model pembelajaran yang tepat dilakukan oleh Pak Budi berkenaan dengan tujuan di atas, yaitu A. Inquiry learning. B. Discovery learning. C. Project based learning. D. Problem based learning. Jawaban yang benar. D. Problem based learning. Soal nomor 87, seorang guru PAK berkeinginan agar dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana, sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif, di mana peserta didik dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Guru PAK tersebut memerlukan A. Teori belajar. B. Materi pembelajaran. C. Media pembelajaran. D. Model pembelajaran. Jawaban yang benar. C. Media pembelajaran. Soal nomor 88, kedudukan media dalam pembelajaran sangat penting, bahkan sejajar dengan metode pembelajaran. Di bawah ini merupakan fungsi dari media pembelajaran, kecuali A. Sumber belajar. B. Fungsi semantik. C. Fungsi manipulatif. D. Fungsi ambigu. Jawaban yang benar. D. Fungsi ambigu. Soal 89, Yudi Munadi menyebutkan bahwa media dalam proses pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar, yakni A. Media audio, media visual, media audiovisual, dan multimedia. B. Media audio, media cetak, media elektronik, dan multimedia. C. Media audio, media visual, media cetak, dan multimedia. D. Media cetak, media elektronik, media visual, dan alat peraga. Jawaban yang benar. A. Media audio, media visual, media audiovisual, dan multimedia. Soal nomor 90. Untuk membantu proses pelaksanaan pembelajaran pada materi nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku, Pak David menggunakan media seperti menayangkan film dokumenter tentang orang Samaria yang baik hati di kelas 7 SMP. Dilihat dari kelompoknya, media yang digunakan Pak David merupakan kelompok media A. Audiovisual, B. Audio, C. Visual, D. Multimedia. Jawaban yang benar. A. Audiovisual. Soal nomor 91. Pak Ayub ingin mempermudah terbentuknya interaksi antara dirinya dengan peserta didik dalam meningkatkan aktivitas pembelajaran. Sarana yang dapat dilakukan oleh Pak Ayub yaitu A. Tugas kelompok. B. Lembar kerja peserta didik. C. Tugas proyek. D. Survei lingkungan belajar. Jawaban yang benar. B. Lembar kerja peserta didik. Soal nomor 92. Pendidikan merupakan salah satu modal untuk terjun ke era globalisasi. Kesadaran global merupakan salah satu yang akan membekali kita dalam memasuki era globalisasi. Sebagai seorang guru PAK, Pak Markus ingin menjadi seorang guru yang siap dengan kondisi era globalisasi. Dalam konteks pendidikan di era globalisasi, Pak Markus harus memiliki keterampilan abad 21 yang mencakup antara lain, kecuali A. Keterampilan berpikir kritis. B. Komunikasi dan kolaborasi. C. Kreativitas dan inovasi. D. Duplikasi dan mobilisasi massa. Jawaban yang benar. D. Duplikasi dan mobilisasi massa. Soal nomor 93. Pak David memiliki tujuan untuk membantu mengembangkan potensi individu dalam suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan dan menggairahkan, demokratis, dan humanis, melalui pengalaman dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Untuk mencapai tujuan dimaksud, Pak David dapat melaksanakan konsep pembelajaran A. Pembelajaran futuristik. B. Pembelajaran kontekstual. C. Pembelajaran holistik. D. Pembelajaran terpadu. Jawaban yang benar. C. Pembelajaran holistik. Nomor 94.
Pada materi menjaga dan melestarikan alam kelas 7 SMP, Ibu Rina menerapkan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks dunia nyata yang dihadapi siswa sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun alam sekitar. Pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Rina merupakan penerapan pembelajaran A. Pembelajaran terpadu, B. Pembelajaran holistik, C. Pembelajaran kontekstual, D. Pembelajaran futuristik. Jawaban yang benar C. Pembelajaran kontekstual. Soal nomor 95, selain menyampaikan materi pembelajaran di kelas, Pak Markus juga memberikan materi tambahan berupa video pembelajaran maupun tugas melalui aplikasi Google Classroom kepada peserta didik di kelas 8 SMP. Pemberian tugas tambahan dari Pak Markus tersebut dikenal dengan istilah e-learning yang merupakan konsep pembelajaran A. Pembelajaran holistik, B. Pembelajaran futuristik, C. Pembelajaran terpadu, D. Pembelajaran kontekstual. Jawaban yang benar B. Pembelajaran futuristik. Soal nomor 96. Menjalani pendidikan abad 21, seorang guru pak bermaksud untuk menerapkan pembelajaran campuran di kelas 6 SD antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran secara virtual dengan jadwal yang sudah direncanakan. Konsep pembelajaran campuran tersebut dikenal juga dengan istilah A. Project-based learning, B. Problem-based learning, C. Blended learning, D. E-learning. Jawaban yang benar C. Blended learning. Soal nomor 97, penggunaan TIK dalam pembelajaran semakin mendorong lembaga sekolah memanfaatkan teknologi canggih ini. Kehadiran TIK sebagai media pembelajaran banyak membantu guru pak dalam berbagai hal, antara lain kecuali A. Meningkatnya interaksi, B. Pembelajaran menjadi lebih menarik, C. Pengelolaan pembelajaran lebih efektif dan efisien, D. Menggantikan peranan guru pak di kelas. Jawaban yang benar D. Menggantikan peranan guru pak di kelas. Soal nomor 98, sebuah strategi kelompok di mana siswa bekerja sama untuk saling membantu dalam belajar. Integrasi dari metode ini adalah siswa dapat belajar tidak hanya berdiskusi masalah materi dan menonton media, tapi juga menghasilkan media. Sebagai contoh, siswa dapat mendesain dan menghasilkan sebuah podcast, video, atau PowerPoint atau presentasi. Gambaran di atas merupakan pembelajaran A. Cooperative learning, dalam kurung pembelajaran kooperatif, B. Drill and practice, dalam kurung latihan terus-menerus dan praktik, C. Demonstration, demonstrasi, D. Problem-based learning, pembelajaran berbasis masalah. Jawaban yang benar A. Cooperative learning, pembelajaran kooperatif. Soal nomor 99, penilaian yang digunakan pada pembelajaran abad 21 hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip penilaian efektif, seperti pada jenis penilaian di bawah ini, kecuali A. Penilaian autentik, B. Penilaian subjektif, C. Penilaian portofolio, D. Penilaian tradisional. Jawaban yang benar B. Penilaian subjektif. Soal terakhir, 100. Di bawah ini merupakan sikap yang benar dari seorang guru pak mengenai konsep pembelajaran di era kemajuan teknologi informasi, yaitu A. Pengetahuan yang dimiliki sekarang sudah cukup, oleh karena itu belum perlu untuk mempelajari TIK. B. Masa kerja tinggal 3 tahun lagi berakhir. Belajar TIK sudah tidak relevan. C. Cukup mengajar dengan memberikan buku-buku pelajaran sebagaimana biasanya dilakukan di kelas. D. Menggabungkan TIK ke dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen agar peserta didik mendapat aneka sumber belajar. Jawaban yang benar D. Menggabungkan TIK ke dalam pelajaran pendidikan agama Kristen agar peserta didik mendapat aneka sumber belajar. Demikian 100 contoh soal pretest PPG Guru Agama Kristen Kompetensi Pedagogik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih.